Bagaimana caranya aku bisa dapat manusia lagi? Supaya aku bisa dapat makanan lagi. Ya karena kan gini, di dalam Alkitab dikatakan di Kejadian 3 ayat 19, ular ya itu makan debu dan tanah, ya enggak? Debu dan tanah yang akan kau makan seumur hidupmu, ya, dengan perutmu lah engkau akan menjalar. Sekarang yang dibuat dari debu dan tanah di dalam Alkitab itu apa? Manusia. Makanya makanan ular itu manusia. Artinya yang diurapi. Yang diurapi. Ya, Mesias atau Kristus. Nah, rasul ini apa bedanya sama nabi? Rasul bukan nabi. Ya, nabi juga bukan rasul. Nah, rasul ini adalah orang-orang yang diutus oleh Mesias. Ini kalau di kita. Yang diutus oleh Kristus itulah rasul. Jadi kalau ada rasul dari planet lain yang tidak diutus oleh Sang Kristus, maka ini adalah rasul palsu. Ya. Kalau tidak diutus Kristus itu rasul palsu. Rasul-rasul itu adalah orang yang diutus Kristus. Nah, pertanyaannya, di Perjanjian Baru ada tuh rasul yang disebut sebagai Lukius, ya, disebut Niger. Itu ada di Kisah Para Rasul berapa ya? Di Kisah Para Rasul ya, di Kisah Para Rasul ya, teman-teman coba buka. KPR ya istilahnya, KPR, Kisah Para Rasul. Ada beberapa orang nabi yang disebut, yang waktu itu namanya Lukius, nabi dan pengajar, Lukius, Niger. Terus satu lagi namanya Agabus ya. Agabus ini ada di Kisah Para Rasul 11 ayat 27 sampai 28 ya. Nah, orang-orang ini juga rasul. Kalau kita baca dalam Kisah 70 Rasul atau Sinaksarion. Tapi kenapa mereka juga disebut nabi? Kenapa? Kenapa mereka disebut nabi? Coba kita buka ya. Wait, Om Burhan buka dulu Alkitabnya. Niger. Oke. Ini kita buka di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 1. Pada waktu itu di dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas, Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Saulus apakah dia nabi atau Rasul Paulus? Tidak, dia masuk dalam kategori pengajar. Ya, nanti Om Burhan akan jelaskan kenapa. Karena Rasul Paulus itu mengajar di ruang kuliah Tiranus. Sementara yang lain ini adalah nabi. Ya, Barnabas, Simeon, Lukius. Kok gambarnya buram-buram ya? Ya, yang dimaksud nabi di sini, ini orang-orang ini, mereka ini punya, ya, Tuhan Yesus memberikan materai kepada kita dalam sakramen baptisan, yaitu adalah Roh Kudus. Ya, Roh Kudus. Jadi Anda, teman-teman semua, udah Bang Elo, salam. Udah Bang Elo, Bang Justin. Ya, jadi Anda, teman-teman semua, Bang Elo, ya, Bang Justin, Bang siapa lagi? Like Kicoy, Kak Grateful, ya. Siapa lagi yang di bawah nih? Atalah, Adi, ya. Arif Ramadan, namanya Islam banget. Ya, Kak Kamiko. Kita ini kan sudah dibaptis ya. Artinya kita sudah menerima karunia Roh Kudus. Nah, tapi kita punya karunia yang berbeda-beda. Karunia yang berbeda-beda. Nah, karunia yang berasal dari Roh Kudus ini membuat kita umumnya memiliki salah satu kelebihan. Ada yang bisa misalnya menyembuhkan, ya kan? Misalnya Bang Elo punya karunia menyembuhkan gitu. Ada lagi Bang siapa? Kak Kami Kostela. Ya, dia punya karunia
untuk berdoa, ya, dan berdoanya itu istilahnya diijabah lah, didengar lah, ya. Terus layak kicoy, ya, punya karunia lagi apa tuh? Karunianya, dia bisa melihat bahwa nanti akan ada seperti suatu kejadian. Ini bukan cenayang ya. Tapi kenapa di gereja sering ada kejadian-kejadian seperti itu? Pemaham apa? Ada yang bisa melihat nanti ada kejadian misalnya tsunami kah atau apa gitu. Terus nanti ada yang dia kalau ngomong itu biasa tuh ngomongannya digenapi gitu loh. Kamu hati-hati ya, nanti jangan begini ya, begini. Nah, itulah yang disebut sebagai nabi di dalam perjanjian baru. Karena apa? Karena kita semua yang sudah dibaptis dalam Kristus telah dimateraikan oleh Roh Kudus, dan orang-orang yang telah dimateraikan oleh Roh Kudus ini berpotensi untuk memiliki karunia-karunia tadi, karunia-karunia roh tadi. Karena apa? Karena para nabi zaman dulu yang menubuatkan Yesus Kristus, mereka juga dihinggapi oleh Roh Kudus. Tetapi bangsa Israel tidak. Ya, nabi-nabi memang dari bangsa Israel, tapi yang disebut nabi di zaman dulu itu hanya orang-orang yang dihinggapi oleh Roh Kudus. Pakai warna biru aja ya. Ya. Dihinggapi oleh Roh Kudus. Nih, kira-kira gini. Jadi, kalau ditanya apa level orang Kristen dibandingkan sama nabi-nabi zaman dulu, nabi-nabi jadul ya, kita ini sama. Karena zaman dulu yang disebut nabi itu adalah orang yang dihinggapi oleh Roh Kudus. Sementara kita ini adalah orang-orang yang sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Jadi kita punya potensi seperti ini. Kita punya potensi karena kita memiliki roh yang sama dengan para nabi itu. Ya, mereka menubuatkan Kristus karena mereka dihinggapi oleh Roh Kudus. Daud itu meskipun dia raja, dia nabi. Abraham, gitu. Yesaya, semua itu karena mereka diilhamkan oleh Roh Kudus. Coba baca 2 Timotius 3 ayat 16, ya. Tulisannya gini, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah, ya, diilhamkan oleh Allah. Bagaimana Allah mengilhamkan mereka? Bukan hanya ayat-ayatnya tentang dihinggapi oleh Roh Kudus, ya, Daud pun dihinggapi Roh Kudus. Tapi semua itu berasal dari Allah. Ini berbicara tentang perjanjian lama loh ini, 2 Timotius 3 ayat 16. Karena pada saat Timotius ini ditulis, PB belum ada, guys. Ini berbicara tentang perjanjian lama, dan perjanjian lama itu berisi nubuatan tentang siapa? Tentang Tuhan Yesus. Yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Lukas 22 ayat 44 sampai 45. Ya, itu dia ngomong seperti itu. Jadi para nabi bernubuat untuk menubuatkan Kristus. Tulisan mereka semua untuk menceritakan tentang Kristus, karena berbicara tentang keselamatan. Mereka juga diilhamkan oleh Roh Kudus. Dan sekarang kita udah mendapat ini secara cuma-cuma dengan dibaptis di gereja gitu kan. Jadi kita punya apa? Kita punya karunia. Nah, yang dimaksud dengan nabi yang di perjanjian baru itu ya seperti itu. Gitu ya. Jadi kenapa kok orang Kristen misalnya debat sama orang, contoh ya kita ambil ya, sama orang Islam, ya, kenapa kok sekarang lihat di dalam ranah diskusi Kristen versus Islam, Kristen ini punya banyak data dan bisa membahas tuh lari kemana-mana, sementara ini cuma bisa itu kitabnya buatan Oten, terus dia ngomong, terus masalahnya di mana? Terus dia ngomong lagi, oh iya, Nabi Muhammad itu sama aja kan, dia juga manusia biasa, gitu kan. Kenapa ini jawabannya begini? Ya karena yang dia lawan orang-orang Kristen ini sekelas sama nabinya. Karena kita sudah dimateraikan oleh Roh Kudus. Kenapa Yahudi juga sekarang keteteran? Yahudi abal-abal ya. Karena yang dia lawan juga ini adalah orang yang sekelas dengan nabi-nabi mereka, gitu. Makanya saya nggak pernah keberatan ya.
Apabila ada orang misalnya Paul Zhang gitu, Paul Zhang, ada namanya Luga, siapa lagi ya? Ini ngaku nabi. Saya nggak pernah keberatan. Kenapa? Karena di dalam Kristen memang ada nabi. Di dalam Kristen ada nabi. Yang jadi salah apabila orang-orang tersebut ini mengkultuskan dirinya. Kalau kamu nggak percaya sama aku nabi, kamu nggak ngikutin teladanku, kamu masuk neraka. Nah itu baru salah. Tapi kalau ada orang-orang ini menyebut dia nabi, ya ini juga berpotensi jadi nabi semua ini. Tadi yang namanya siapa tuh? Bang Elo, Kak Kamiko, si siapa? Nih Bang Kliks Arimatea. Kita berpotensi gitu ya. Materainya yang cebat. Ya, King Jong Un ya. Kita semua berpotensi untuk menjadi nabi, tapi kira-kira penjelasannya seperti itu. Nah, terus ceritanya bagaimana pengajaran ini tadi ya. Kenapa gereja harus satu? Karena gereja memang harus satu sesuai dengan perkataan Yesus dalam Yohanes 17 ayat 21. Mudah-mudahan bener ya. Yohanes 17 ayat 21. Nah ini kata Yesus ya. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Pemberitaan para rasul. Ya. Supaya mereka semua menjadi satu, bukan menjadi pecah. Sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ya. Jadi Yesus menghendaki gereja itu hanya satu. Nah ini sering juga ada orang melintir ya, biasa di apologet Islam luar negeri ya, atau apologet ateis. Bukan apologet ateis ya, nggak cocok sebut. Mereka suka bilang Yesus itu mengatakan Bapa lebih besar daripada aku. Tapi di sini kita melihat Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Jadi besar mana nih, Bapa atau firman? Kalau kita baca ya ini sama. Inilah sifat yang namanya perikoresis. Saling mendiami. Ini bukan sifat makhluknya. Ini namanya adalah perikoresis. Atau saling mendiami. Ya, saling mendiami. Ini bukan sifat makhluk nih. Ya, satunya sang firman dengan sang Bapa dan sang roh. Ini adalah saling mendiami. Bedain ya antara kalian dengan istri kalian atau sama pacar kalian. Kalau lagi ngambek itu saling mendiami. Saling mendiam-diaman. Bukan. Ini saling mendiami. Ya, karena sama maha besarnya, sama maha kuasanya. Dan mereka dalam diri Allah itu terdapat titik kesadaran. Dan mereka adalah satu. Tadi katanya Yesus, dan sama seperti aku dan engkau, satu. Maka dasar gereja, tadi kan Tuhan Yesus bilang dalam Yohanes 17 ayat 20 ya, sama seperti yang mereka ajarkan ya, karena mereka juga dapat pengajaran dari Tuhan Yesus. Nah, jadi dasar pengajaran saat Yesus sudah naik ke surga, yang jadi guru siapa? Murid-muridnya tadi kan gini. Iya gak? Ya kan? Rasul kan? Nabi menubuatkan Mesias. Mesias mengutus utusannya. Utusannya itu yang disebut rasul. Utusan Mesias itu rasul. Jadi dasar pengajaran gereja itu adalah Kristus yang diajarkan oleh para rasul. Nah, sering sekali banyak gereja yang menganggap bahwa rasul ini hanya ondel-ondel gitu. Banyak yang mengatakan, oh rasul ini hanya ya cuma tokoh figuran aja, dia cuma nulis doang gitu. Nggak penting teladannya dia cuma pencatat. Ya kayak tukang gadai gitu. Nah, makanya dalam gereja yang satu,
apabila ada ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran para rasul, yang dilakukan tuh harus sama seperti yang dilakukan para rasul. Coba kita baca di Kisah Para Rasul ya. Kisah Para Rasul 15 nih. Oke, apa yang dilakukan? Pada saat ada orang yang mengajarkan jika kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, maka kamu tidak dapat diselamatkan. Apa yang dilakukan Rasul? Bersidang. Sidang. Inilah dalam bahasa Yunaninya konsili. Disebut sebagai konsili. Jadi konsili pertama itu bukan konsili Nikea. Sebetulnya konsili pertama itulah sidang di Yerusalem. Sidang di Yerusalem. Ya, untuk menegaskan apakah ajaran ini sesuai dengan ajaran para rasul atau enggak. Supaya apa? Supaya apa sidang? Supaya ajaran itu tetap satu. Kebayang tiba-tiba di zaman para rasul ada dua ajaran nih. Satu ngajarin sunat, satu ngajarin nggak sunat. Kepecah. Ya, satu ngajarin keselamatan itu Kristus, satu ngajarin keselamatan itu hukumnya Musa. Nah, itu udah bisa jadi potensi untuk kacau balau gitu ya. Sama seperti yang mengatakan, oh satu itu yang bener tuh sahabat, satu yang bener tuh saudara atau Imam Ali gitu. Nanti jadinya Syiah, nanti jadinya Sunni. Enggak seperti itu ya. Kebenaran tuh hanya satu, yaitu ajaran Yesus Kristus secara mutlak. Nah, makanya waktu gereja itu masih satu, kita membentengi banyak ya. Waktu di zaman Yesus, musuh pengajaran Yesus pada zaman itu adalah orang-orang Farisi. Orang Farisi, Saduki ya. Yesus mengajarkan kasih, mengajarkan ajarannya, tapi musuhnya itu justru orang-orang yang berasal dari Bait Allah, yang membelokkan ajaran Bait Allah demi apa? Demi uang, ya. Demi uang. Ya. Mereka menolak Yesus bukan karena kebenaran. Orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, bukan karena kebenaran, karena mereka takut kalau Mesias sudah dinyatakan, sudah datang, maka mereka nggak punya uang lagi buat nyari makan. Sama seperti topik kita tadi di atasnya. Apologetika itu gratis, ya nggak? Apologetika itu gratis. Dimintain, ditodong, dan kalian merasa tersakiti, atau misalnya apa ya? Bukan tersakiti lagi, apa ya istilahnya? Tersinggung atau merasa dirugikan, ya itu mestinya nggak seperti itu ya. Jadi kenapa orang Farisi dengan orang Saduki membenci Yesus? Karena yang utamanya adalah orang Farisi ya. Karena apabila Yesus sudah menyatakan bahwa dia adalah Mesias, maka orang Farisi ini akan expired ya, karena mereka cuma makan dari 10%. Mereka ini kan orang-orang Lewi yang udah bengkok ya. Ada orang Lewi yang benar, contohnya Simeon ya, contohnya ayahnya Yohanes Pembaptis itu orang Lewi itu, Zakaria ya. Zakaria. Ya, contohnya Nikodemus. Contohnya lagi Gamaliel. Ada Farisi yang ngawur awalnya. Contohnya siapa? Rasul Paulus. Cuma Rasul Paulus bukan hamba uang, karena memang dia terlalu terpengaruh dari lingkungannya dia, tapi dia mau keluar dari lingkungannya dia, dan dia mengenal Yesus Kristus sang kebenaran sejati. Meskipun Rasul Paulus adalah orang Farisi awalnya, tapi dia mengenal kebenaran itu, dan itu membuktikan bahwa dia bukan hamba uang, meskipun dia sadis ya. Gitu. Orang-orang Saduki pun banyak yang percaya kepada Yesus. Ya, Saduki ini adalah orang-orang yang dulu mengikuti Imam Zadok ya. Imam Zadok. Tapi karena dia juga mengalami distorsi, ya, jadi pemahamannya agak menyimpang. Mereka tidak percaya bahwa ada kebangkitan dari orang mati, ya. Imam Zadok sebagai guru mereka, makanya mereka disebut sebagai Saduki. Mestinya Zadoki. Nah, kalau Farisi ini artinya perus atau lurus.
tapi isinya bengkok gitu. Nah, Yesus kemudian zaman dulu ini lawannya adalah, biar agak lebih jelas ya, Yesus versus, sebetulnya ini adalah setan ya, iblis ya. Iblis, Saduki dan Farisi. Tapi pada saat Kristen lahir, musuh utama kita itu apa? Iblis ini memang punya banyak cara untuk melawan. Musuh utama kita adalah bidat. Karena apa? Karena iblis sudah tahu dari kejadian yang pertama. Wah, ternyata begini nih. Aku udah kalah nih, ya kan? Karena Yesus bilang, karena waktu Tuhan berfirman kepada Adam dan Hawa, ya, keturunanmu, aku akan mengadakan keturunanmu dengan keturunan itu. Dan kita baca Septuaginta aja ya teman-teman ya, biar pas ya. Baca Masoret nih agak-agak timpang. Ya, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan itu. Bukan perempuan ini ya, bukan antara engkau dengan Hawa, bukan, karena Hawa udah kena prank. Tapi the woman, and between your seed and her seed, antara keturunanmu dan keturunan perempuan itu tadi, betul ya? Kita jangan baca Masoret. Masoret itu problem. Ya. Dia akan menginjak kepalamu, meremukkan kepalamu. Nah, kalau di Masoret tulisannya, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Tapi kalau di Septuaginta, you shall be on guard for his heel. Dan engkau akan berada di sekeliling kakinya, mengamati kakinya atau tumitnya. Ya, silakan di capture, ini tulisan Septuaginta. Ini bukan Masoretic text. Sehingga kita akan mengetahui pertama, wanita tersebut, ini bukan wanita ini ya, tapi the woman, wanita itu. Wanita itu yang kita mengenal dengan sosok Bunda Maria. Dan mengadakan antara keturunanmu dan keturunan wanita itu. Keturunan wanita itu siapa? Yesus. Keturunanmu siapa namanya? Nih, Om Burhan kasih tahu. Yesus sering mengutip ya. Yesus sering mengutip, "Hai kamu keturunan ular beludak." Ini adalah sebutan untuk orang-orang Saduki, Farisi, dan imam-imam. Bukan Imaduddin ya, bukan. Imaduddin soalnya lagi ribut sama Wafi nih. Lapor-laporan. Imam kepala. Makanya penggenapan Kejadian 3 ayat 15 ini terjadi juga pada saat Yesus sedang disalib. Ya, ada 3 ayat di situ, Markus, Lukas sama Yohanes ya kalau nggak salah. Di situ dikatakan para imam itu mengamati Yesus di sekelilingnya sambil mengolok-olok dia. Ini tiga ayat nih mirip nih sama nih. Jadi penggenapannya itu ya. Dan ini bukti bahwa adanya persaksian dari para rasul ada 3 ya. Karena butuh 2 atau 3 persaksian, maka itu benar. Mengamati Yesus dan berkata, orang lain engkau selamatkan, tapi dirimu sendiri tidak dapat engkau selamatkan. Jadi hal ini udah digenapi pada saat Yesus disalib. Makanya ayat itu disebut sebagai ayat proto Injil ya, proto evangelium. Ya, jadi sebelum Injil ini dinyatakan, ya Kristus itulah sang Injil, sudah ada ayat yang menjelaskan bahwa akan ada sang sukacita, ya, kabar baik itu akan datang saat kepala ular diremukkan
dan Mesias, ya, Mesias mengalahkan iblis dengan digenapinya karyanya di kayu salib. Kira-kira seperti itu. Ya. Nah, biasanya orang-orang yang pro kepada ular-ular ini, mereka akan kepanasan di kolom komentar. Ya, ciri khas ya ular ya. Yang kepanasan dengan narasi ini akan kelojotan di kolom komentar. Ya dong, karena saya sedang mengulang tentang proto-evangelium. Proto-evangelium hanya digenapi dalam karya Yesus di kayu salib. Bagi agama yang tidak percaya dengan penyaliban, kalian akan kelojotan. Tapi karena hal ini penting, kalian tetap nongkrong di sini karena ini suatu kebenaran, dan kebenaran yang saya berikan gratis, ya teman-teman Islam. Dan saya buktikan lagi bahwa, ya, narasi saya ini pernah dipakai oleh teman saya Elia jadi satu VT ya. Saya cukup bangga juga ada TikTokers terkenal mengutip perkataan saya, ini murni ide dari saya. Tidak mungkin akan diciptakan mesin waktu. Ya, bagi teman-teman yang sudah tahu pasti familiar nih. Ini narasi original saya nih. Tidak mungkin sampai dunia kiamat, tidak mungkin mesin waktu akan diciptakan. Kenapa? Seandainya ada mesin waktu di dunia ini, maka yang memanfaatkannya pertama kali adalah iblis atau sang ular ini. Dia akan kembali ke 2000 tahun lalu, ya, atau 2025 tahun lalu ya. Abad 1 lah ya. Untuk apa? Untuk menggagalkan penyaliban. Ya, untuk menggagalkan penyaliban. Ya. Dia akan kembali. Kalau memang mesin waktu ada, iblis akan kembali ke 2000 tahun lalu, menggagalkan penyaliban. Tapi karena memang tidak pernah ada, makanya iblis, ya, iblis selama berapa tahun ya? Bentar. Iblis selama 611 tahun, ya, atau 6 abad, dia berusaha karena dia tidak mampu menggagalkan penyaliban. Dia memfitnah penyaliban dengan membuat apa? Kitab suci baru yang dia pikirkan selama 600 tahun. Ini cuma yang bisa dilakukan oleh iblis, itu cuma ini yang terbaik. Cuma ini yang bisa dilakukan sang ular itu selama 600 tahun. Bagaimana caranya aku bisa dapat manusia lagi? Supaya aku bisa dapat makanan lagi. Ya karena kan gini, di dalam Alkitab dikatakan di Kejadian 3 ayat 19, ular, ya, itu makan debu dan tanah, ya enggak? Debu dan tanah yang akan kau makan seumur hidupmu. Ya, dengan perut mula engkau akan menjalar. Sekarang yang dibuat dari debu dan tanah di dalam Alkitab itu apa? Manusia. Makanya makanan ular itu manusia. Jadi selama 6 abad, ya, daripada dia nggak makan, dia bikin apa? Dia bikin kitab suci baru. Untuk apa? Untuk menggagalkan orang dari keselamatan yang hakiki. Ya, dan dia sangat anti dengan salib. Itu poinnya. Dan memang ular itu sukanya apa? Suka daerah yang banyak debunya, ya. Banyak tanah-tanah kotor itu ya, tanah yang dikasih buat cebok gitu. Tanah-tanah kayak gitu. Tanah sengketa, ya kan? Ya hanya ini yang bisa dilakukan iblis. Namun
Ya, karena iblis punya dedengkot-dedengkot juga, ya. Meskipun begini, dia punya misi rahasia. Tadi kita bilang dalam gereja kita menyelesaikan permasalahan itu dengan konsili, ya, sama seperti para rasul di Kisah Para Rasul 15 ayat 1. Ya, bersidang. Maka waktu gereja itu masih satu, gereja itu menyelesaikan masalah-masalah yang mau menghancurkan gereja waktu itu apa? Bidat atau heresi. Ya, atau heresi. Atau dalam bahasa teman-teman Katolik itu excommunicate, ya. Karena apa? Para bidat-bidat ini juga baca Alkitab. Iya enggak? Bidat nih baca Alkitab. Tapi masalahnya pemahaman mereka ini berasal dari buah pikir mereka sendiri. Tapi kalau kita harus berpegang teguh pada ajaran para rasul. Ya. Berpegang teguh pada ajaran para rasul. Mana datanya Om Burhan berpegang teguh pada ajaran para rasul? Oke, kita tunjukin. Ada di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 15. Ya. Oke. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami. Kami ini siapa? Ya. Kami, nahnu, bukan. Baik secara lisan maupun secara tertulis. Ini adalah ajaran para rasul. Rasul tadi apa? Orang yang diutus Yesus, yang diutus Mesias, yang diutus Sang Kristus, itu rasul.